Selanjutnya, di latar belakang masalah penelitian kembali, secara umum, pentingnya penelitian dapat disebabkan karena ada sesuatu hal. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, adanya fenomena tertentu yang menunjukkan adanya celah atau gap antara fenomena yang terjadi dengan yang diharapkan dalam bisnis, masyarakat, industri, atau negara yang menarik perhatian peneliti. Jadi, pentingnya di sini sebuah research yang poin pertama adalah adanya gap antara fenomena yang terjadi dengan dunia bisnis ya, baik di masyarakat, industri, ataupun di suatu negara yang bisa menarik perhatian seorang peneliti melakukan sebuah penelitian. Yang kedua, gap hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan hasil ya yang dilakukan oleh peneliti tertentu dengan peneliti lainnya. Jadi antara satu peneliti dengan peneliti yang lain mempunyai hasil yang berbeda gitu ya. Nah, di sini makanya timbul penelitian-penelitian baru misalkan dengan tema yang sama karena untuk mencari hasil yang paling akurat karena terjadinya perbedaan hasil antara satu peneliti dengan peneliti lain. Di poin ketiga juga ada gap teori yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan teori antara satu ahli tertentu dengan ahli lainnya. Misalkan si A mengemukakan teoritis secara A, misalkan gitu ya, dengan teorinya si A sendiri, si B dengan teorinya si B sendiri. Artinya si ahli-ahli ini punya pendapat masing-masing. Nah, makanya banyak timbullah penelitian-penelitian karena setiap peneliti pastinya akan mengambil referensi dari seorang ahli gitu ya. Makanya ini menyebabkan perbedaan-perbedaan yaitu karena adanya teori yang berbeda, adanya hasil yang berbeda. Nah, makanya timbullah banyak penelitian di masyarakat untuk menentukan hasil terbaik. Kemudian, untuk rumusan masalah penelitian, di sini menurut F.N. Kerlinger dan Habeli serta Uma Sekaran dan Roger Bugi berpendapat bahwa sebuah kriteria umum yang harus dipertimbangkan oleh seorang peneliti ya dalam menentukan dan merumuskan sebuah masalah penelitian antara lain. Poin pertama, masalah yang diteliti harus memiliki teoritis maupun implikasi praktik. Artinya, masalah ini harus diperkuat oleh sebuah teori ya ataupun sebuah praktek. Jangan sampai masalah yang kalian teliti itu tidak ada pendapat atau teoritis yang memperkuat dalam penelitian ke depannya. Poin kedua, masalah yang diteliti menarik bagi peneliti dan sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai. Jangan sampai kita di bidang informatika misalkan meneliti di bidang pajak. Artinya kan tidak sesuai ya dengan bidang ilmunya dan itu akan menyebabkan penelitian itu kacau karena tidak menguasai si peneliti ini ya dengan sesuai atau bidang ilmunya yang sejalur gitu ya. Jadi usahakan ketika kita meneliti sesuaikan dengan bidang ilmu dan kekuasaan kita ya pengetahuan kita di bidang apa. Pembatasan masalah penelitian di sini perlunya adanya ketegasan atau batasan ya secara eksplisit bila masalah yang diteliti terlalu luas. Nah, sementara peneliti hanya memfokuskan perhatiannya pada sebagian aspek. Jadi kan penelitian ini kalau dijabarkan itu pasti luas. Nah, kita harus fokus nih. Fokus ke suatu bidang gitu ya. Jangan terlalu luas agar penelitiannya tidak terlalu melebar. Nah, di sini peneliti harus menampilkan nih variabel-variabel faktor ya untuk menetapkan batasan dari penelitiannya tentang misalkan tempat dan waktu yang diadakan penelitiannya di mana dan sampai dengan kapan. Jangan sampai kita meneliti tidak ada batasan waktu. Tujuan pembatasan masalah penelitian. Poin pertama agar masalah penelitian lebih fokus, ya, tidak melebar kemana-mana. Kemudian mudah dirumuskan dan tidak melebar kemana-mana.
ya, tidak membingungkan para pembacanya. Nah ini makanya dibilang fokus ya agar tidak melebar. Nanti kita yang baca pun kalau melebar pasti bingung gitu ya. Agar pembahasan lebih terperinci, poin keduanya, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang definitif. Ya, agar di sini poin kedua agar pengambilan keputusannya lebih definitif ya. Karena masalah yang dibahas harus dirinci lagi gitu ya, harus dirinci sedetail mungkin sehingga pengambilan keputusannya tepat nanti tidak melebar ya karena sudah dirincikan terlebih dahulu. Next, penulisan sumber kutipan. Di sini secara sederhana untuk definisinya, kutipan adalah semua kalimat dan paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan. Jadi kita mengambil dari sumber lain. Ya mungkin kalian pernah lah membuat sebuah tugas mengambil definisi menurut si A, menurut si B, ya itu adalah kutipan sebenarnya. Ya, nah di sini kutipan, ya sumber kutipan adalah penulisan asal-usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan. Nah, berdasarkan cara ngutipnya, dibedakan jadi dua nih. Satu tidak langsung, dan kedua kutipan langsung. Bedanya apa? Kalau kutipan tidak langsung, penulis mengambil ide orang lain. Kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Nah, itu tidak langsung. Tapi kalau kutipan langsung, penulis, ya dia menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Tidak ada yang di remake gitu ya. Tidak ada yang dirubah. Artinya pure, murni, apa adanya, sesuai dengan ide orang tersebut. Gitu. Nah, itu kalau kutipan langsung. Di sini jenis kutipan. Ada dua jenis kutipan. Satu, kutipan langsung pendek. Syaratnya American Psychological Association Style. Ini yang kita bahas, APA Style. Ya. Syaratnya, kalau kutipan pendek, jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih, nah ini kata kuncinya nih, tidak lebih dari 40 kata. Cara menuliskannya, kutipan langsung pendek dituliskan menjadi satu dalam paragraf karya tulisnya. Tambahkan tanda petik pada kutipan, sehingga tanda petik ini menjadi pemisah antara kalimat, ya kalimat yang kita buat dengan kalimat kutipannya, ya kutipan langsungnya. Sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan kalimat kutipan. Contohnya, nah ini gambarannya kayak gini nih, kutipan langsung pendek dengan APA style. Kalimat sendiri, misalkan. Nah, kalian menulis kalimat apa di sini? Ya. Definisi sistem informasi, misalkan seperti itu, gitu ya. Definisi sistem informasi, nah ini tanda kutip. Tanda kutip, nah ini isi kutipannya. Nah, isi kutipannya apa? Diapit oleh tanda kutip. Sampai dengan isinya selesai, tutup. Nah, kemudian kurung buka, sumber kutipan. Ya, dari mana kalian ngambil kutipannya? Ya, kemudian titik, kalau mau dilanjutkan di sini ada kalimat lagi, tambahan dari kalian sendiri. Nah, yang penting syaratnya adalah diapit oleh tanda kutip, kemudian setelah tanda kutip tutup, ya, ini sumber ngambilnya dari mana. Ya, kalau kita membuat sebuah kutipan, sudah ada software sebenarnya yang memudahkan kalian ketika akan membuat sebuah kutipan dengan style apa. Ya, kalian bisa gunakan Mendeley. Nah, di Mendeley sendiri ada banyak, ada bisa menggunakan APA style, ya bisa menggunakan IEEE gitu ya stylenya. Banyak. Di situ ada pilihan, kalian tinggal pilih. Dan dengan Mendeley, ketika kita buat kutipan, daftar pustaka pun otomatis akan tersusun secara otomatis di bibliografi. Jadi kalian nggak usah ketik ulang tuh daftar pustaka. Ya kalau ngetik sendiri kan bisa berantakan. Tapi kalau Mendeley dia langsung narik dari sumber resminya. Ya, seperti itu. Ingat ya, gunakan Mendeley ketika kita membuat sebuah kutipan. Kutipan langsung panjang. Masih menggunakan APA style, istilah ini disebut dengan istilah block quote. Ya, ini panjang. Berarti lebih dari 40 kata. Syaratnya, cara nulisnya sesuai dengan istilah yang mengikutinya dengan cara membuat blok kalimat dikutip tanpa tanda petik, ukuran font dan spasi sesuai dengan karya tulis, tetapi ditulis menjorok atau masuk 1 cm atau 5 spasi agak ke dalam dari batas margin kiri. Oleh karena kalimat yang dikutip panjang, maka kalimat kutipan dipisahkan dari kalimat yang kita buat, ya, dari kalimat kita.
draftnya. Nah, ini kalimat sendiri nih. Definisi sistem informasi misalkan. Nah, kutipannya di bawah. Kalau lebih dari 40 kata tidak menggunakan tanda kutip, ingat. Langsung buat nih teksnya apa gitu ya. Terakhir sumbernya dari mana. Nah, baru nanti dibuat kalimat sendiri lagi di bawahnya tambahan. Isi dari kutipan dibuat menjorok. Ya, satu nih. 1 cm, 1 cm itu kira-kira 5 spasi. Ya, agak menjorok ke dalam. Nah, ini kutipan block quote atau langsung lebih dari 40 kata yang ini. Kutipan langsung panjang. Nah, tujuan dari penulisan kutipan ini kenapa? Ya, agar apa gitu ya. Satu, agar terhindar dari tuduhan penjiplakan. Nah, ini lagi marak. Ya, kalau kita nggak sebutin sumbernya dari mana, kita dianggap mengambil kutipan orang lain tanpa izin, dan itu sudah ada undang-undangnya sangat jelas. Ya, jangan sampai karya kita di-banned gara-gara plagiarisme ya atau penjiplakan. Nah, menghindarinya adalah apa? Ya kutipan. Kutipannya sebutkan dari mana. Nah, itu tidak akan terkena penjiplakan karena kita sudah menyebutkan kita ngambil dari mana gitu ya. Menghargai penulis sebelumnya. Ya, poin kedua menghargai. Karena seorang menulis itu kan adalah karya, dan karya itu harus kita hargai. Jangan sampai kerja kerasnya kita ambil begitu saja ya. Nah, kedepankan asas penghargaan untuk seseorang gitu ya. Poin ketiga, membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Ya, kita membantu orang lain agar orang lain itu tahu nih sumber kutipannya dari mana. Ada banyak sumber atau format untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka yang tadi saya bilang ya. Bisa menggunakan APA atau menggunakan yang lainnya. Ketika kita gunakan Mendeley, nah itu nanti akan ada stylenya menggunakan apa. Kalau kalian udah ngambil dari Word, itu kan nanti ada di menu bar referensi. Nah, di situ nanti ada plugin Mendeley kalau kalian sudah diinstal, gitu ya. Nanti ada insert citation. Nah, atau stylenya juga ada di situ, tinggal pilih mau menggunakan apa. Ya. Nah, di BAC sendiri menggunakan format APA ya, American Psychological Association Style. Baik, saya rasa untuk pertemuan 1 mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan penjelasannya ke kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa kalian sharing di grup mata kuliah kita di WhatsApp group agar apa yang kalian masih bingung bisa kita diskusikan bersama. Ya, kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.